Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arken Basam Ayubi dari kelas 10 MIPA 3 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup biologi. Pengertian biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup, mempelajari dari dalam sel hingga ekosistem. Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Ciri-ciri biologi menurut ilmu pengetahuan memiliki objek yang konkret dan penelitian biologi itu bersifat universal, objektif, analitis, dan verifikatif. Verifikatif di sini maksudnya sudah terverifikasi, sudah terbuktikan. Karakteristik dasar dari makhluk hidup. Satu, pertama pasti membutuhkan nutrisi untuk berkembang biak. Dua, makhluk hidup disusun oleh sel yang membangun sebuah organisme. Nah, organisme itu adalah hasil dari sel-sel tersebut yang tersusun. Ketika mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Keempat, melalui proses metabolisme, melakukan proses metabolisme, mengalami reproduksi dan beradaptasi. Tingkat-tingkat organisasi kehidupan. Saya akan menjelaskan dari yang terkecil hingga terbesarnya. Satu, molekul. Molekul adalah struktur kimia yang terkecil, yang terdiri dari 2 atau lebih unit kecil lagi, yaitu atom. Contoh adalah virus yang mengandung protein atau senyawa organik, dan DNA atau RNA. For your information, DNA itu mempunyai DNA itu sejenis biomolekul yang menyimpan atau menyandi instruksi genetika setiap organisme. Nah, di situ dia berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan. Nah, DNA itu sintesis proteinnya terdapat inti sel, deoksiribosa, basa nitro, purin adenin guarin, gugus fosfat, dan pirimidin. Dan ciri-cirinya itu dia tidak berubah. Kalau RNA itu mempunyai molekul polimer yang terlibat dalam peran biologis, mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Dia ini berfungsi peran dari biologisnya itu adalah mengendalikan. Nah, sintesis proteinnya itu terdiri dari inti sel. Nah, inti sel tersebut itu ada ribosam dan sitoplasma. Komponen gula pada RNA adalah ribosa. Nah, purinnya adalah adenin guarin dan pirimidin. Dan kadarnya ini kadang berubah. Kalau RNA. Sekarang masuk ke sel. Sel adalah unit fundamental bagi struktur dan fungsi kehidupan. Sel terbagi 2, yaitu tunggal dan multiseluler. Tunggal itu kayak bakteri, amuba, pokoknya yang kecil-kecil. Dia itu cuma punya 1 sel. Kalau yang multiseluler itu kayak kita, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, itu mempunyai lebih dari 1 sel. Nah, multiseluler ini memiliki pembagian tugas yang terspesialisasi, yang menjadi jaringan nanti masuk. Terus sel-sel ini sel-sel mempunyai banyak, yaitu sel otot, sel saraf, dan lain-lain. Jaringan. Nah, jaringan ini adalah kumpulan sel yang sama mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang mampu melakukan satu fungsi tertentu. Nah, organ ini terbentuk dari jaringan yang membentuk, yang tersusun. Nah, dan sekarang sistem organ.
Sistem organ adalah, ya typo. Sistem organ disusun atas jaringan yang membentuk organ dan digabung menjadi satu kesatuan untuk membentuk suatu fungsi. Kemudian fungsi itu menjadi satu yang disebut oleh sistem. Nah, sistem itu kayak apa? Kayak kita sistem pernapasan yang berperan tuh mulut, hidung, tenggorokan, faring, laring, bronkus, bronkulius, paru-paru dan lain-lain lah. Pokoknya masih banyak sistem pernapasan, sistem sistem peredaran darah, sistem pencernaan. Itu kan terdiri dari beberapa organ sehingga dia melakukan satu tujuan gitu. Kayak per sistem pernapasan tujuannya kita agar menukar oksigen dan karbon oksigen, terus kayak sistem pencernaan untuk membuang sisa-sisa makanan, terus sistem peredaran darah untuk melancarkan peredaran darah kita gitu. Organisme adalah sebuah entitas yang terbentuk dari semua sistem organ. Nah, sistem organ ini terbentuk organisme ini terbentuk dari sistem organ yang berkumpul. Organisme ini kayak kita, manusia. Manusia adalah organisme, makhluk hidup. Ini sudah sempurna gitu. Ini adalah bentuk manifestasinya dari sistem organ. Populasi adalah suatu kelompok organisme yang satu. Kayak kita satu bumi, berarti kita satu populasi, tapi populasi manusia itu sejenis. Kalau hewan, ya populasi hewan, gitu. Terus komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu atau daerah yang berinteraksi dengan mempengaruhi satu sama lain. Terus masuk ke ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi lingkungan, biotik, dan abiotik yang saling memengaruhi. Jadi kayak ikan. Ikan itu kan biotik. Nah, dia memerlukan air yang termasuk abiotik untuk bernapas. Dan dia juga membutuhkan bakteri-bakteri untuk dimakan. Terus kayak kita nih manusia, kita manusia membutuhkan pohon untuk membutuhkan pohon yang menghasilkan oksigen. Nah, itu kan kita kan antara biotik kita manusia dan abiotik kita tumbuhan itu kan saling berinteraksi, saling berpengaruh gitu. Terus nah, bioma adalah kumpulan spesies yang menduduki suatu tempat di bumi. Kayak kita, kayak hewan. Hewan tuh banyak spesiesnya. Nah, itu dia kan menduduki di bumi. Nah, itu dia termasuk bioma seluruhnya. Seluruh spesies, kumpulan spesies. Nah, biosfer itu adalah mencakup keseluruhan bioma di permukaan bumi. Dari spesies primata, spesies ikan-ikanan, misalnya spesies unggas-unggasan, dan kita manusia berkumpul, itu dia akan menjadi biosfer, keseluruhan dari bioma. Nah, cabang-cabang biologi. Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Jadi dia kayak mempelajari ekosistem-ekosistem di sekitarnya, di lingkungannya, cara mereka mempengaruhi dan terpengaruhi gitu. Dan evolusi adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari rendah ke tinggi. Yang kita dulu katanya dulu kita kera, manusia kera dan berevolusi sehingga menjadi manusia yang pintar, manusia yang sempurna. Dan bukan hanya manusia saja, hewan-hewan juga kayak dinosaurus yang dulunya ada sekarang nggak ada karena seiring perkembangan zaman dan bencana alam yang terjadi. Paleontologi mempelajari fosil dan hubungannya dengan sejarah
atau kepurbakalaan. Paleontologi ini kayak dia mempelajari fosil-fosil, penemuan-penemuan gitu, alat-alat, tulang-tulang belulang yang ditemukan zaman dulu, pokoknya zaman terbentuk awalnya bumi lah. Kayak fosil manusia kera, fosil hewan-hewan purba, dinosaurus dan reptil-reptil lain. Zoologi. Zoologi ini mempelajari dunia hewan. Nah, zoologi ini juga ada lagi cabangnya, kayak ornitologi, entomologi, dan lain-lain. Nah, kalau ornitologi itu dia kayak mempelajari bangsa-bangsa unggas yang keburung-burungan. Kalau entomologi itu kayak dia mempelajari serangga gitu. Botani. Botani itu adalah cabang biologi yang mempelajari dunia tumbuhan. Dia kayak mempelajari tumbuhan-tumbuhan tuh, pokoknya semua tumbuhan lah. Mau itu tumbuhan hias, tumbuhan pangan, pokoknya diteliti. Dia mempelajari bagaimana caranya bagaimana caranya dia fotosintesis, reproduksi, menghasilkan anak, menghasilkan serbuk, dan lain-lain. Pokoknya dipelajarin nih, cabang biologinya botani. Terus mikologi. Mikologi itu mempelajari jamur dan seluk-beluknya. Virologi. Virologi adalah cabang yang mempelajari struktur dan fungsi. Virologi itu harusnya mempelajari virus. Pelajari virus. Sorry. Nah, dia tuh kayak mempelajari virus-virus yang ada, dia menelitinya, terus kayak nih virus kayak ada nggak keuntungannya untuk kita atau ada kerugiannya, terus apa dampaknya, terus kayak dampaknya kita bagi lingkungan, dampaknya bagi kita. Terus kalau misalkan itu berdampak kayak penyakit, virus penyakit gitu, nah dia tuh akan mempelajari vaksin. Nah vaksinnya itu dia belajar dari virus itu tersendiri. Sitologi. Sitologi adalah struktur fungsi sel tubuh, mempelajari cabang biologi yang mempelajari struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Histologi. Histologi itu mempelajari struktur dan fungsi jaringan makhluk hidup. Jadi dia tuh khusus untuk mempelajari jaringan manusia, ada jaringan otot dan lain-lain lah pokoknya. Pokoknya semua jaringan gitu. Morfologi. Morfologi itu mempelajari struktur luar tubuh makhluk hidup. Nah, di sini saya masih belum paham morfologi, struktur luar tubuh makhluk hidup. Kayak apakah kayak kulit, apakah kayak gitu pokoknya. Anatomi. Anatomi itu adalah letak dan struktur yang cabang biologi yang mempelajari letak dan struktur organ-organ tubuh manusia. Contohnya kayak dia kayak menyusun semua organ-organ manusia lagi gitu. Kayak dia tahu fungsi organ ini apa, letaknya di mana gitu. Fisiologi. Fisiologi adalah mempelajari faal atau fungsi dari kerja dari organ. Nah, fisiologi ini kayak khusus ini fungsi dari organ-organ tersendiri gitu. Terus taksonomi. Taksonomi itu adalah pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Kayak dia meneliti nih bunga mawar. Nah, bunga mawar itu ada spesies apanya lagi, ordonya, familianya, itu masih banyak lagi. Nah, dia tuh mempelajari ini nih, cabang biologinya taksonomi. Terus, embriologi. Embriologi itu dia cabang biologi yang mempelajari embrio dan zigot dalam janin. Nah, embrio dan zigot ini adalah kayak cikal bakalnya manusia untuk lahir gitu. Dari awalnya tuh dia dalam kandungan tuh adalah embrio dan zigot. Nah, dia tuh kayak mempelajari, terus kayak misalkan ada penyakit
langkah dari yang terkena dari embrio atau zigotnya. Nah, dia tuh mempelajari embriologi ini. Terus genetika. Genetika itu mempelajari pewarisan sifat. Misalnya dia kayak mempelajari orang hitam. Sorry, ini bukan rasis. Orang hitam menikah dengan orang hitam, terus hasilnya anak perempuan putih. Nah, tapi mereka itu kayak gitulah pokoknya. Tapi anaknya hasilnya putih, tapi anaknya itu bukan kena penyakit albino. Nah, itu dia mempelajari ilmu genetika. Nanti mereka teliti. Ornitologi. Nah, ornitologi ini mempelajari hewan-hewan unggas, cara mereka berperilaku, beradaptasi, tapi khusus dengan hewan unggas doang. Terus lagi. Nah, pemecahan masalah dalam biologi, metode ilmiah. Nah, pertama tuh kita harus peneliti-peneliti ini kan biasanya kan dia harus meneliti dulu. Pertama kan pasti penentuan perumusan masalah. Apa nih masalahnya dulu? Pertanyaannya apa dulu yang ditanyakan? Kayak rumusan masalah. Terus artinya perumusan masalah ini adalah rumusan masalah yang harus disusun dalam bentuk kalimat tanya atau peubah atau variabel dinyatakan secara gamblang, singkat dan jelas. Nah, variabel ini ada macam-macamnya. Variabel tuh kayak apa ya? Kayak apa yang ditanyakan, apa masalahnya gitu. Nih sini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi pada penelitian tersebut. Nanti contohnya kita bahas. Terus variabel terikat, variabel yang terpengaruh. Kalau variabel kontrol, variabel yang tidak terikat atau di luar daripada penelitian. Nih, kita bahas. Contoh, apakah pemberian dosis NPK mempengaruhi pertumbuhan kedelai? Nah, di sini kita taruh tanda tanya karena variabel. Nah, variabel objeknya adalah pertumbuhan kedelai. Objeknya berarti kedelai. Nah, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yaitu dosis NPK. Nah, kan dia yang mempengaruhi nih pertumbuhan kedelai. Nah, yang terpengaruh ini sendiri adalah kedelai ini, pertumbuhan kedelai. Dia yang terpengaruh. Nah, variabel kontrolnya tuh kayak di luar dari pertanyaan ini. Kayak apakah jika intensitas cahaya matahari akan mempercepat juga pertumbuhan kedelai. Itu variabel kontrolnya. Kan dia di luar dari pertanyaan ini. Nah, terus yang kedua untuk metode ilmiah adalah pengumpulan data melalui observasi. Dia kayak mengumpulkan semua data terus dia observasi, dia teliti lagi, kok gini, kok gitu. Kayak contohnya ada nih pertumbuhan kedelai nih, dosis NPK-nya. Nah, dosis NPK-nya tuh kayak ditakerin gitu, kayak takerannya sedikit. Nah, pertumbuhan kedelainya nih kayak misalnya pertumbuhannya tuh lebih cepat. Terus kalau misalkan dosis NPK-nya kadarnya banyak, takerannya banyak, lebih banyak gitu. Nah, itu akan kayak mati gitu. Nah, itu nanti dia akan dikumpulin data-datanya melalui observasi. Nah, melakukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai suatu hal yang akan dibuktikan kebenarannya. Suatu hal yang harus hipotesis ini kayak jawaban sementaranya. Kayak jika suatu peneliti nih, ya kayak dari murid-muridnya mungkin orang-orang, Profesor kok ini kayak gini-gini. Nah, itu dia kayak mempunyai jawaban sementara dulu tuh. Kayak
Oh, nah, suatu hal yang harus disiapkan itu, hipotesis nol. Maksudnya hipotesisnya itu tidak terpengaruh sama sekali dengan variabel. Terus hipotesis alternatif. Nah, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh dengan variabel lain. Terus yang ketiga, menguji hipotesis tersebut. Nah, hipotesis nol itu kayak dia gini, kayak di luar gitu, apa ya, susah sih ngomongnya. Pokoknya dia di luar aja. Kayak dosis NPK nih. Dosis NPK mana? Dosis NPK nih. Pertumbuhan kedelai. Nah, dia mempunyai hipotesis nol itu katanya dia nggak terpengaruh. Katanya tidak terpengaruh. Nah, hipotesis alternatifnya terpengaruh. Maksudnya terpengaruh dosis NPK dengan pertumbuhan kedelai. Itu hipotesis alternatifnya. Jadi kayak ya berlawanan gitu. Saya juga masih belajar sih, jadi saya kurang tahu gitu. Kalau saya lihat-lihat dari Google. Nah, terus yang ketiga nih menguji hipotesis tersebut, dia uji terus dari pertanyaan-pertanyaan orang, dia uji gitu. Nah, yang ke berapa nih? 3, menarik kesimpulan pada hasil eksperimen. Jadi dia kayak menarik kesimpulan nih, penelitian satu ini, kesimpulannya kayak ini nih, apa tadi, dosis NPK tadi, eksperimennya kayak jika kesimpulannya tuh kayak jika dosis NPK-nya lebih kecil, lebih apa, lebih sedikit, maka pertumbuhan kedelai makin cepat gitu. Nah, atau sebaliknya. Nah, itu kesimpulannya, kesimpulan dari eksperimen tersebut. Nah, perumusan teori. Nah, perumusan teori ini dia kayak, oh kenapa ya kayak dosis NPK itu kayak kalau dia lebih dikit, eh, pertumbuhan kedelainya makin cepat. Terus kalau atau sebaliknya, itu dia rumusin teorinya kenapa gitu. Publikasi. Nah, setelah teorinya itu terbukti benar, setelah teorinya itu terbukti konkret, nah dia akan mempublikasikan kepada masyarakat-masyarakat. Sekian dari saya, Arken Basamayubi, kelas 10 MIPA 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.